Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Bulutfi, Adila Rahmah, Gila Rahayu, M. Raihan Ratonda, Resia Ramadila Putri, dan Rosma Mayar akan mencoba menjelaskan atau memaparkan terkait materi kelompok kami yang bertemakan strategi pengelolaan pedagang kaki lima atau PKL di Pasaraya dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Adapun pembahasan pertama terkait dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan suatu alternatif pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup, apalagi melihat kondisi Kota Padang yang jumlah penduduknya kian meningkat dan mengakibatkan jumlah lapangan pekerjaan itu menjadi sedikit. Pedagang kaki lima merupakan kelompok pedagang informal yang beroperasi di tempat-tempat umum seperti pasaraya. Di Kota Padang, pedagang kaki lima ini memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat. Namun, mereka sering menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha mereka. Pasaraya merupakan salah satu pusat perdagangan yang signifikan di Kota Padang, tempat di mana banyak pedagang kaki lima beroperasi. Kemudian, adapun masalah dan juga tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi dari pedagang kaki lima itu sendiri sangatlah rentan. Yang kedua, kurangnya dukungan dan kebijakan dari pemerintah. Dan yang ketiga, persaingan dengan pasar modern dan pusat perbelanjaan. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur dan fasilitas yang terbatas. Pasaraya Padang sebagai salah satu pasar tradisional yang penting di Kota Padang. Di sini memiliki potensi yang besar untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu strategi yang dapat memungkinkan untuk diterapkan adalah meningkatkan kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan pedagang kaki lima. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, Dinas Perdagangan dapat untuk memberikan bimbingan serta pelatihan kepada pedagang kaki lima dalam manajemen usaha, seperti pemasaran, kebersihan, dan aspek hukum. Selain itu, Dinas Perdagangan dapat membantu dalam memfasilitasi akses dari pedagang kaki lima terhadap pembiayaan, perizinan, dan juga peluang pasar yang lebih luas. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Padang, jumlah PKL di Kota Padang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah PKL di Kota Padang mencapai sekitar 18.000 pedagang, yang sebagian besar beroperasi secara ilegal. Adapun keberadaan pedagang kaki lima memiliki potensi dalam peningkatan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan mampu untuk membuka lapangan kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika dilihat dari sisi lain, dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu hak-hak orang lain, merusak keindahan kota dikarenakan kurangnya tertib dan kurangnya kebersihan serta kerapian. Selanjutnya, dampak negatif yang terlihat adalah dapat menyebabkan kemacetan karena para pedagang kaki lima banyak yang berjualan di trotoar, meningkatnya sampah dan juga limbah yang bersumber dari pedagang kaki lima yang berada di area objek wisata sehingga menjadikan tempat wisata tersebut kumuh dan kehilangan estetikanya. Selanjutnya, metode dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang kelompok 3 lakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan lokasi penelitiannya berlokasi di Dinas Perdagangan Kota Padang, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan secara wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu terkait strategi pengelolaan pedagang kaki lima di Pasaraya dalam peningkatan perekonomian masyarakat oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Berdasarkan kepada latar belakang masalah, Pasaraya merupakan salah satu pusat perdagangan di Kota Padang dan PKL berpotensi untuk dapat meningkatkan perekonomian. Namun yang menjadi permasalahan adalah para PKL melakukan kegiatan jual beli di atas tempat pejalan kaki atau memakai badan jalan. Nah, untuk itu diperlukan beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengelola pedagang kaki lima ini.
Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang ini seperti yang pertama, melakukan penataan pedagang menurut kelompoknya masing-masing. Seperti menyusunnya per coupling, seperti pedagang buah diletakkan sesama pedagang buah, pedagang sayur diletakkan sesama pedagang sayur, dan pedagang ikan sesama pedagang ikan. Nah, lanjut strategi kedua yaitu setelah melakukan penataan, Dinas Perdagangan menjelaskan atau menetapkan jam bahwa PKL hanya boleh berdagang dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Selanjutnya itu memberikan strategi dengan memberikan informasi mengenai garis pembatas terhadap area yang boleh berdagang dan tempat parkir. Itu dimana garis kuning untuk batas berjualan dan garis putih itu untuk parkir. Selanjutnya strateginya itu dengan melakukan pendekatan kolaboratif, dan yang terakhir itu strateginya menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi PKL agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan usaha mereka. Baiklah, terakhir yaitu strategi pengelolaan pedagang kaki lima atau PKL di pasaraya oleh Dinas Perdagangan Kota Padang ini, yaitu dilakukan dengan melakukan pembangunan fase 7 pasaraya Padang yang direvitalisasi berkat bantuan dana detail yang mengiring desa dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Hal ini merupakan strategi pengelolaan yang solutif bagi pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di dan jalan ke tempat yang lebih tertata dan nyaman sehingga pasaraya Padang bisa segera menjadi pusat perdagangan yang berdaya saing dan berkelas dunia. Baiklah, selanjutnya pembahasan terkait dengan faktor penghambat dalam strategi pengelolaan pedagang kaki lima di Pasaraya Padang. Kebijakan tentang penataan PKL di Pasaraya Kota Padang memang sudah jelas dan tercantum baik dalam peraturan daerah Kota Padang. Akan tetapi, dalam menerapkan kebijakan tersebut masih terdapat berbagai faktor-faktor penghambat dalam upaya pengelolaan pedagang kaki lima. Seperti saat Satpol PP berjuang untuk mengendalikan jumlah PKL yang terus meningkat, hal ini mengalami kendala karena keadaan emosional pedagang kaki lima yang sulit untuk ditertibkan. Pasalnya, menjual kebutuhan ekonomi di jalanan seperti yang dilakukan oleh PKL merupakan hak yang dimiliki banyak pedagang kaki lima. Adapun faktor penghambat lainnya seperti sarana dan prasarana yang ada di pasar, khususnya tempat parkir mobil masih sangat kurang memadai dan masih terbatas. Dan juga sebagian besar PKL masih mengabaikan peraturan dan beroperasi di luar jam kerja reguler yang telah ditetapkan. Kemudian kendala yang menjadi penghambat pengelolaan PKL ini juga dikarenakan belum selesainya pembangunan fase 7 Pasaraya Padang sehingga pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan belum bisa dipindahkan ke sana. Jadi untuk sementara waktu ini ditertibkan melalui peninjauan setiap hari khususnya di Jalan Sandapangan, Pasaraya Barat, Pasaraya Impres 3 dan Pasaraya Impres 4 untuk ditertibkan, dan jika melewati garis batas pedagang akan diusir atau dilakukan tindak pidana ringan atau tipiring oleh Terantib. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.